Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Tugas Elais Pinastuti. Saya dari lulusan Politeknik Negeri Pontianak. Di sini saya akan memaparkan hasil dari esai yang saya buat untuk memenuhi syarat dari pendaftaran guru PAUD di Yayasan SMK Karya Bangsa. Dari sini saya mengambil judul yaitu menciptakan anak yang aktif dan percaya diri serta memulai dari public speaking. Selain itu, saya juga mengangkat bahwa mengenal tumbuhan, pertanian, serta lingkungan itu sangat penting bagi anak dari usia dini. Kenapa saya menarik judul tersebut? Yang pertama dari public speaking dan percaya diri. Pasti dari beberapa anak ada yang kayak nggak percaya diri. Jangankan buat percaya diri, kayak untuk tampil atau mengikuti sekolah atau berbaur kepada orang baru itu pasti takut. Yang pertama. Terus yang kedua, kayak nggak percaya diri untuk menampilkan sesuatu. Dia lebih takut kalau tidak di orang terdekat dia atau orang tua nih. Nah, menurut saya untuk yang pertama untuk percaya diri dan berani itu poin pertamanya. Karena itu sangat penting. Karena kita ngerasakan sampai saat ini buat bicara di tempat umum sudah sebesar ini, kita masih kayak grogi gitu. Karena nggak dilatih dari usia dini. Nah, di sini nggak usah jauh-jauh untuk bicara public speaking yang seperti apa. Jadi kita bisa mendorong anak itu untuk berani untuk menyanyi di depan teman-temannya, membacakan sesuatu di depan teman-temannya, menyampaikan sesuatu di depan teman-temannya, atau di depan orang tuanya jika ada masalah, atau mengetahui sesuatu yang tidak bisa dilakukan agar bisa berbicara kepada orang tuanya. Nah, itu. Di situ kita selingi dengan bermain. Bisa kita tunjuk untuk maju di depan teman-temannya, contohnya seperti itu. Selanjutnya, kenapa saya menyelipkan dari pertanian, pertumbuhan, atau lingkungan hidup? Di situ karena banyaknya saya jumpai anak-anak terutama yang memang dari kecil sejak dini sudah di kota, di lingkungan tertutup yang tidak ada hiruk pikuk orang tuanya kayak bertani, kayak berkebun atau apa. Jadi anak-anak cenderung tidak mengetahui ini jenis tanaman apa, ini digunakan untuk apa, ini dikonsumsi bisa atau tidaknya. Nah, itu terus mereka tidak motorik mereka terhadap lingkungan hidup itu kayak kurang. Terus terhadap hewan-hewan, mereka hanya tahu oh hewan ini yang kita biasa ada di lingkungan sekitar. Nah, itu bisa dilakukan dengan pembelajaran dari pertama dari penanaman. Contohnya kita sambil bermain menanam bunga di lingkungan sekolah, atau kita membuat eksperimen membuat kecambah. Nah, pasti mereka antusias nih dari yang kacang hijau jadi kecambah. Terus dari tanaman yang tidak berbunga bisa berbunga. Pasti mereka akan bahagia gitu kalau memang mereka kita ajari untuk lebih mengetahui lagi pertumbuhannya. Nah, terus dari hewan nih. Hewan kita harus ajari sejak dini bahwa ini berbisa atau ini bisa dipegang atau ini bisa dipelihara atau tidak. Kita bisa dibawa ke penangkaran atau reptil yang ada di Kota Sintang. Jadi di waktu mata pelajaran atau waktu selang bisa dibawa ke tempat-tempat seperti itu dari sekolah. Nah, kenapa dari public speaking tadi atau pertanian tadi saya mengambil judul itu? Karena itu sangat penting untuk perkembangan anak di
masa nanti SD atau SMP. Jadi mereka antara anak yang tinggal memang di kota atau dari lokasi sebenarnya lebih banyak pengalaman yang dari lokasi daripada yang dari kota tadi. Nah, karena yang dari lokasi udah terbiasa nih berbaur dengan semuanya, ngomong juga udah biasa gitu kan. Nah, di situ bisa jadi anak ini, oh saya juga bisa, saya juga berani, saya juga tahu, oh saya juga tahu, seperti itu. Nah, selain itu, aspek kedepannya saya untuk penggunaan teknologi dengan menggunakan proyektor atau infokus untuk menerangkan sesuatu, apalagi di usia dini sangat suka dan sangat gemar pada gambar-gambar nih. Jadi kita bisa menggunakan infokus itu untuk menerangkan beberapa gambar-gambar, suara, musik. Nah, jadi mereka tetap motorik mereka selalu ingat, oh ini gambar ini, oh ini itu penggunaan teknologinya tadi. Nah, jadi kita tidak boleh berlebihan menggunakan teknologi juga, seperti hari-hari menggunakan teknologi ini misalnya menggunakan proyektor tadi, tapi tidak menggunakan bahan seperti kertas yang dipegang mereka, yang digambar mereka, atau yang mereka gunakan untuk sehari-hari ini. Nah, jadi ada batasan penggunaan teknologi di dalam kelas, ada penggunaan pada umumnya menggunakan alat tulis, ada kegiatan yang membuat mereka ngerasa beda, yaitu di luar kelas. Bisa diisi dengan dengan berkebun, dengan kita mempelajari morfologi dari tanaman tersebut, dari batang, akar, daun, buah, atau bunga. Benar nggak mereka itu menunjuk itu bunga atau itu buah? Seperti itu. Nah, dengan public speakingnya tadi, atau percaya dirinya seseorang anak, bisa kita buat perlombaan di kelas. Kasih reward atau hadiah-hadiah kecil yang membuat mereka nih semangat lagi buat kedepannya untuk belajar. Mungkin ini dapat saya sampaikan dari beberapa paparan yang sudah saya buat. Semoga bisa dipahami, semoga bisa dimengerti, dan maaf kalau ada salah-salah kata atau perbuatan saya untuk mengetek video ini. Dan sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.